Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flashy. Kali ini kita akan membedah tren negatif Manchester United yang tidak bisa menang dalam 5 pertandingan terakhir mereka musim ini di semua kompetisi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar sepak bola dunia di channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Setan merah yang sudah kehilangan setannya. Rasanya itu adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi yang saat ini dialami Manchester United. Sebagai pengoleksi gelar terbanyak Premier League dengan 20 trofi, Man United sudah lebih dari 1 dekade terakhir hanya menjadi klub pelengkap saja di Liga Inggris pasca ditinggal sang pelatih Alex Ferguson pada tahun 2013. Sejak saat itu bongkar pasang pelatih setan merah sering terjadi. Tercatat sudah ada 6 kali pergantian nahkoda di kubu United. Mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, sang legenda klub Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, hingga saat ini dipimpin oleh Erik ten Hag. Saat itu Ten Hag resmi menjabat sebagai pelatih Manchester United di tahun 2022 lalu. Di musim debutnya, mantan pelatih Ajax Amsterdam itu langsung mempersembahkan gelar Piala Liga dan mengantarkan setan merah kembali ke pentas tertinggi benua biru Liga Champions. Musim ini adalah musim ketiga Erik ten Hag berada di Old Trafford. Walaupun masih berada di awal musim, namun penampilan United masih sama seperti musim-musim sebelumnya yang tidak kunjung menunjukkan konsistensi di setiap laga. Kondisi ini jugalah yang terjadi dengan pelatih-pelatih sebelumnya saat memimpin setan merah. Setelah ditinggal Ferguson, Manchester United memang terlihat hanya seperti tim mediocre saja di Premier League. Bahkan di musim lalu saja United hanya mampu finish di urutan ke-8 klasemen Premier League. Posisi itu merupakan jadi yang terburuk dalam sejarah Manchester United di Liga Inggris. Bahkan Manchester United juga pernah mendapatkan angka terendah kedua dalam sejarah klub. Man United mencatatkan jumlah poin terendah ketika hanya mampu mengemas 58 poin di akhir musim 2021-2022. Catatan buruk setan merah pun kembali berlanjut di awal musim 2024-2025. Yang terbaru tentu saja hasil imbang 0-0 saat melawan Aston Villa di Liga Inggris. Hasil pertandingan setan merah di Villa Park itu menjadi Manchester United tak pernah mencatatkan kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Di 2 laga sebelumnya pada ajang Europa League, Alejandro Garnacho dan rekan-rekannya juga hanya mampu bermain imbang 3-3 dengan FC Porto dan bermain sama kuat 1-1 dengan FC Twente di Old Trafford. Tren negatif United pun juga terjadi di pekan 5 dan 6 Premier League. Skuad asuhan Erik ten Hag harus menahan malu di rumahnya sendiri saat dilibas tim London Utara Tottenham Hotspur 0-3 tanpa balas. Di pekan sebelumnya atau pada pekan ke-5, United juga kembali hanya mampu mendapat hasil seri 0-0 saat berjumpa Crystal Palace. Dengan catatan buruk tadi, itu artinya Manchester United tidak bisa mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris. Bahkan jumlah kemasukan gawang United lebih banyak dibandingkan jumlah pertandingan mereka. Catatan 5 gol dan kemasukan 8 gol membuat setan merah saat ini berada di peringkat 14 klasemen sementara hingga pekan ke-7 dengan koleksi 8 poin. Meski ini sebenarnya baru awal musim, tapi ini bukanlah hasil yang seharusnya didapat oleh klub sebesar Manchester United. Bahkan mantan striker United Dimitar Berbatov hingga mengomentari atas hasil yang didapat mantan timnya itu.
Dia juga memprediksi kritik terhadap United akan semakin deras jika performa mereka tidak kunjung membaik. Saya pikir kritik akan terus berlanjut. Mereka berada di urutan ke-14 dan itu tidak dapat dipercaya dan akan terus berlanjut, ucap Berbatov. Nasib buruk juga mendatangi punggawa Manchester United Bruno Fernandes dalam karir sepak bolanya. Saat menghadapi FC Porto di Europa League, Bruno diusir wasit karena mendapat 2 hukuman kartu kuning. Wasit menghadiahkan kartu kuning kedua untuk Fernandes sehingga menjadi kartu merah. Alhasil Fernandes harus keluar lapangan lebih cepat. Ini menjadi kartu merah kedua secara beruntun bagi Fernandes. Sebelumnya, ia juga mendapat kartu merah saat Manchester United kalah 0-3 dari Tottenham di Premier League. Dengan rentetan hasil buruk yang didapat Manchester United, lalu bagaimanakah dengan nasib sang manajer Erik ten Hag? Haruskah Erik ten Hag dipecat? Pertandingan di Villa Park diyakini akan berdampak pada masa depan Erik ten Hag di Manchester. Sang bos, Sir Jim Ratcliffe yang hadir langsung di Villa Park disebut-sebut akan melakukan evaluasi menyeluruh kepada Erik ten Hag atas hasil serangkaian hasil buruk yang didapat United. Namun, Erik ten Hag membantah spekulasi tersebut. Pria asal Belanda itu malah merasa masih berada pada jalan yang sama dengan Sir Jim Ratcliffe. Saya tidak tahu apa yang berbeda karena mereka seharusnya memberitahu saya. Kami berkomunikasi. Sangat terbuka, sangat transparan. Saya akan mengatakan setiap hari kami berbicara, ucap Erik ten Hag. Di sisi lain, sosok pelatih asal Belanda itu justru memilih melihat sisi positif dari hasil pertandingan anak-anak asuhnya. Ten Hag malah menyinggung keberhasilan skuadnya dalam membukukan clean sheet keempatnya di musim ini. Anda bisa lihat kami tampil terorganisir dan adanya kebersamaan. Tim menunjukkan karakter dan semangat penuh determinasi dan pantang menyerah, ucap Ten Hag. Nah, football fans, itu tadi adalah hasil dari serangkaian hasil buruk yang didapat oleh Manchester United. Buat kamu para fans setan merah, gimana nih dengan sang pelatih Erik ten Hag yang ternyata masih dikasih kepercayaan di United? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.